Budaya adalah identitas kita. Ya, Sunda ini luar biasa, secara ajarnya. Jawa ini luar biasa loh, estetikanya, karyanya. Subang itu memiliki senjata khas namanya golok. Teman-teman, ini adalah kujang banglen atau kujang ciung. Ya, cara membuka keris seperti ini, tangan kiri di sokokannya, tangan kanan di handle atau di dada seperti ini. Yang ditarik itu adalah warangkannya, sementara bila dipertahankan seperti ini. Halo, selamat datang di One Whistle Smart Hill Camp, teman-teman semuanya. Kebetulan sekarang kita punya segmen baru nih, Kang Wahyu. Betul. Namanya Bersunda. Jadi anak muda yang suka budaya itu adalah anak muda yang keren sebetulnya. Oh begitu, Kang Wahyu. Oh, iyalah. Kebetulan kita juga pengen belajar nih, Kang Wahyu. Pengen belajar sama-sama tentang kebudayaan Sunda. Kebetulan kan sekarang kita berada di tempat persenjataan kuno tradisional Sunda dulu, Kang Wahyu. Ruangan pusaka lah. Ya, ruangan pusaka. Ya. Nah, boleh nggak kita ngebahas sedikit nih tentang persenjataan tradisional Sunda zaman dulu nih, Kang Wahyu? Siap, baik. Pusaka ya, harfiah atau arti versi kami orang Sunda di sini ya. Pupusti sasaka karuhun, jaga, rawat, lestarikan peninggalan leluhur kita. Kalau dalam bahasa Indonesia, pusaka adalah benda yang dianggap bernilai atau bersejarah. Nah, itu definisinya. Lalu pusaka itu banyak sekali ya. Ada sejenis golok ya, ada kujang, ada keris, ada tombak dan lain sebagainya gitu ya. Kita mau bahas apa nih? Misalkan nih. Di sini tuh terlalu banyak pilihan ya. Tapi coba aku lihat yang paling menarik, yang paling kelihatan wah gitu. Apa tuh? Nah, ini apa nih di sebelah kanan ini? Oh, ini. Ada matanya, guys. Seperti melotot ke arah saya gitu ketika saya lihat tadi. Apa ini, Kang Wahyu? Baik. Di Museum Subang ada 14 meter golok terpanjang se-Indonesia. Ya, luar biasa tuh. Lalu Subang itu memiliki senjata khas namanya golok. Golok apa? Golok barlen. Ya, dari mana? Ciberem, Tanjung Siang, Subang sampai dengan saat ini terus banyak pengrajin di sana yang terus mengeksistensikan golok barlen dengan multifungsi dan materi yang sangat bagus. Dan ini perkembangan dari golok barlen itu, ya. Jadi apa? Oh, inovasi. Inovasi. Awalnya mereka cuma ngebuat golok barlen, betul. Inovasi membuat kujang barlen. Kujang, ya, kujang karena luar biasa. Kujang ini menjadi lambang kedaulatan negara Pajajaran pada saat itu. Lalu kujang itu disebutkan dalam naskah-naskah kuno, ya, diantaranya Siksa Ananggara Siam, kutipannya Ganggam Sang Wong Tanima Kujang. Kujang dipakai untuk bertani pada saat itu. Pada saat itu, tapi sekarang digunakan sebagai apa nih, Kang Wahyu? Nah, kujang itu kebagi 4 golongan, ya dulunya itu. Yang pertama kujang pamangkas untuk pertanian, lalu ada kujang pakarang yang gede-gede seperti itu untuk berperang, teritorial wilayah, ya, mempertahankan wilayah. Ada kujang sajen itu kecil-kecil seperti ini, menambah esensi arti dari sesajen-sesajen yang dilaksanakan pada saat zaman dulu. Lalu ada kujang pangarak seperti ini. Kujang pangarak itu dipakai untuk iring-iringan pengawalan upacara sakral, upacara adat sakral. Oke, gitu. Nah, untuk saat ini ya, Ciberem, Tanjung Siang, Subang memberikan kujang kepada Smart Hill Camp untuk edukasi. Kujang ini tidak sembarangan. Kujang ada sejarahnya yang sangat luar biasa, dan sekarang kita dapat perkembangan inovasi dari para pengrajin nih. Ini namanya kujang ciung. Kujang ciung. Teman-teman, ini adalah kujang banglen atau kujang ciung. Ya. Nah, mungkin kita bakalan bahas secara lengkapnya dari mulai sejarahnya, kemudian apa sih filosofi yang terbentuk dari kujang ini. Nanti kita bahas di episode berikutnya, Kang Wahyu. Boleh. Ada apa lagi koleksi di sini, Kang Nah, Wahyu? yang menarik adalah tombak. Ya. Ada tombak di sini. Ada ya. Nah, ini yang paling menarik. Ini tombak jadul banget, tombak sepuh. Namanya tombak Sigar Jantung. Nah, tombak Sigar Jantung menjadi salah satu khas tombak kerajaan Pajajaran abad 16-an, ya. Nah, ini saya temukan ketika saya berdoa di situs Raden Tumenggung Arya Yudhanegara, putra dari Arya Wangsa Peparana, salah satu tokoh pendiri Subang. Nah, ini tombaknya. Ini tombaknya, teman-teman semua. Sigar Jantung namanya ya, karena kan macam-macam jenis. Sigar Jantung. Betul. Abad 16-an lah estimasinya. Tapi ini kenapa matanya ini pada rusak semua, Kang Wahyu? Karena sudah sangat lama gitu ya, mengalami korosi atau apa gitu ya. Korosi Ya, dari korosi sudah lama. udara ya? Ya dari suhu, dari
ya tadi dari tanah pun berpengaruh gitu, karena penemuannya di tanah sebetulnya. Bahkan sesuai informasi dari akademis memang yang namanya logam ini tidak bisa bertahan melampaui 2 abad sebetulnya. Cuma kok ada yang masih bisa selamat seperti ini, ya mungkin penyimpanannya tidak di tanah langsung atau di air langsung gitu ya, mungkin di tempat-tempat yang memang kering atau seperti apa terjaga. Nah, tombak sikat jantung ini memang terinspirasi dari merahnya jantung pisang. Ya tadi setiap orang memiliki jalan spiritualnya masing-masing. Ilmu itu sepaket dengan kesombongan. Jadi tombak sikat jantung mengajarkan kita supaya tidak angkuh, tidak sombong, tidak ego perjalanan, tidak ego pembenaran pribadi, tapi dia harus dengan sudut pandang yang sangat luas. Kayak gitu sih. Oke. Ngerti gak sih nih anak muda? Ngerti gak nih? kurang begitu paham sih. Kayaknya kita harus bahas secara lengkap sih Kang Wahyu, biar kita bahas secara tuntas gitu nanti di episode berikutnya kali ya. Boleh. Nanti akan kita bahas. Pembuatan pusaka harus melalui proses pancaniti, itu aja sih yang paling penting. Pembuatan pusaka itu harus melalui proses pancaniti, yaitu 5 kehidupan. Udah, sampai situ aja Kang Wahyu. Jangan dibahas lebih. Nanti kebongkar semua nih. Iya. Nanti kebongkar semua nih. Ini kan ada keris nih. Bisa nggak kita ulik sedikit nih ada keris? Oh, boleh. Oke. Keris yang mana yang ini? Oh boleh. Keris yang mana aja nih Kang Wahyu. Tapi kayaknya ini lebih mewah gitu. Ya, ini keris zaman sekarang sebetulnya. Jadi kamar ikan atau pusaka yang dibuat setelah era kemerdekaan. Nah, ini keris berukir khas dari Madura gitu ya. Ukiran itu khasnya Maduraan. Senangan seperti ini. Baik, kita buka. Sedang membuka keris seperti ini. Tangan kiri disokokannya, tangan kanan di handle atau di dedernya seperti ini. Yang ditarik itu adalah warangkanya, sementara bilah dipertahankan seperti ini. Ini simbolis kita menghormati leluhur yang membuat gitu, atau pengrajin yang membuat gitu. Berarti kita masih menerapkan simbol-simbol sebagai bentuk doa ya? Doa atau penghormatan leluhur kita. Betul. Pusaka memang tidak memiliki hati, tapi yang membuat pusaka memiliki rasa dan hati. Karena segala sesuatu itu yang dibuat menggunakan hati pasti rasanya lebih enak, lebih lebih mewah gitu. Betul. Contohnya kayak masakan ibu, ya nggak sih? Betul. Masakan ibu tuh kalau dia masak tuh lebih enak, nggak tahu kenapa. Karena dibuatnya oleh hati. Nggak pakai tangan ya, pakai hati ya. Betul. Ya, pembuatan pusaka ya harus tadi ada 3 disiplin ilmu. Yang pertama adalah mampu membuat persenjataan. Ya. Yang kedua, tidak hanya fungsional, harus ada art atau sentuhan seni atau estetikanya. Yang ketiga adalah bagaimana pusaka atau keris ini memberikan pesan kehidupan, memberikan motivasi, merefleksi kita untuk apa? Saling menyayangi satu sama lain, menghargai alam, dan mendekati Tuhan. Seperti itu. Ini yang disebut estetika seni. Ini dikinatah dengan kuningan sari, ada yang pakai emas gitu ya. Terus diberikan estetik naga seperti ini akan dapurna atau Nogorojo ya, keris Nogorojo atau naga raja seperti ini. Ini estetik. Dan secara fungsional ini kan tajam, bisa difungsionalkan. Gitu. Dan arti-arti yang tadi, look yang tadi sebetulnya adalah arti spiritual atau bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan metode yang terkandung dalam sebuah kodifikasi pusaka. Kayak gitu. Oke teman-teman, ternyata kita tuh sebenarnya sebagai anak muda tuh terkontaminasi dengan informasi-informasi yang kurang jelas mungkin. Oh iya. Yang beranggapan bahwasanya pusaka itu identik dengan hal goib, identik dengan hal mistik. Bahkan ketika waktu kecil Kang Wahyu, ketika ngeliat orang gunain pusaka ini udah pasti dia punya kekuatan spiritual. Oh iya. Punya jadi singa gitu kan, jadi naga nanti dia. Sebetulnya mindset daripada masyarakat atau tadi ya teman-teman harus membuka mindset tidak selalu klinik dan mistik gitu. Jadi yang harus kita urai adalah kodifikasi, makna, filosofi dalam sebilah pusaka. Tidaklah leluhur membuat pusaka, melainkan ada pesan tersurat dan tersirat di balik penempat pusaka. Energi doa sebetulnya, bukan hodamnya kan? Bukan ya, bukan. Iya. Kita bahas di segmen yang lain ya masalah hodam. Di episode berikutnya mungkin kita bakalan bahas. Nah teman-teman semuanya bisa tulis di kolom komentar nih tentang apa yang pengen teman-teman bahas, tentang informasi-informasi seperti apa yang pengen kalian nikmati gitu. Boleh. Benda pusaka atau hal lainnya, atau kita pengen ngebahas kujang secara terperinci atau boleh. Kujang palan yang tadi ya bisa kita bahas. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen kita bahas, teman-teman bisa klik di kolom komentar dan langsung aja komentar ya Kang Wahyu ya. Iya, nanti misalnya pengen bahas apa lagi nih? Oh, kujang. Nanti akan fokus bahas kujang nanti. Oke.
Silakan komentar. Oke Kak Wahyu, mungkin kita bakalan lanjut di episode berikutnya Kak Wahyu. Siap, ayo. Boleh nggak kasih nilai sedikit untuk anak muda zaman sekarang nih, supaya nggak melupakan tentang persenjataan seperti ini gitu. Baik, gini, anak muda yang mencintai sejarah, seni dan budaya itu adalah anak muda yang keren, ya. Hana nguni hana mangke, tanah hana nguni tanah hana mangke. Ada sekarang karena ada dulu. Tidak mungkin tataran sekarang ada kalau tidak ada tataran dulu. Artinya banggalah kita menjadi orang Sunda, banggalah kita menjadi orang Palembang, orang Bali, orang Jawa. Budaya adalah identitas kita. Karena sejarah itu memang penting ya Kak Wahyu ya. Penting sekali. Apalagi untuk anak muda, karena menurut aku Kak Wahyu, kalau orang nggak tahu sejarahnya, kayaknya dia bakal bingung, manipulasi gitu. Kehilangan jati diri, terus tadi ya tidak pede gitu ya. Sunda ini luar biasa secara ajarannya, Jawa ini luar biasa loh estetikanya, karyanya. Dengan referensi leluhur kita yang sangat jenius dalam berpikir dan metode-metode yang canggih, kita anak muda harus berinovasi, memunculkan karya yang bermanfaat. Gitu loh. Mungkin kita pelajari dulu dari karya-karya sebelumnya. Betul. Kita, kemudian kita olah menjadi salah satu produk kita sendiri. Produk kita sendiri, ikutinlah konsistennya, ya, ikutinlah kejujurannya leluhur kita. Bayangkan leluhur kita menyampaikan pesan tidak langsung dari metode permainan tradisional. Begitu susahnya naik egrang gitu ya. Ternyata melatih kerja keras, melatih fokus, melatih apa? Kepercayaan satu sama lain. Nah, hal seperti itu Pak. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu dulu aja ya Kak. Siap. Nanti mungkin kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya kan. Ayo dengan senang hati. Mohon maaf nih agak banyak cetot. Gak apa-apa lah, itu mah memang seperti itu kayaknya. Iya. Emang ada penyakit kayaknya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir video. Jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe. Pokoknya seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampurasun. Sampes.